pasti banyak kesan. Karena beliau ini adalah dia ada penghafal Al-Quran, kemudian dia juga dengan keluarga dia dekat, pesan-pesan dia ini dia dekat dengan adik. Ya ini yang dia disayangkan adiknya nangis kemarin itu. Sabinti itu. Jadi dia ini disekolahkan di pondok yang ada di Kota Metro, pertempatan di daerah 28 ya. 28 WU ya, pertama sekolahnya, kemudian dipondokkan. Dan setelah dari pondok itu selesailah dia pondok, kemudian dia masuk di Unila. Nah kemudian di Unila kuliahlah dia di sana. Kemudian dia kuliah di sana sudah semester 8, semester lagi dia sudah. Nah jadi prestasi dia, beliau ini, almarhum ini, dia ini pernah juara 2 mewakili Kota Metro untuk Provinsi Lampung untuk tahun 2025. Kemudian untuk tahun 2026 beliau mewakili Kota Metro, dia mendapatkan juara ketiga. Tiga. Nah jadi sampai sekarang pun kalau dulu ada tali asih ya, tali asih dari zaman Pak Wahdi ke almarhum. Nah tapi yang ini saya dapat informasi sore tadi, ini masih sudah ada dari pemerintah daerah yang untuk tahun 2026 ini, tapi belum diambil sepertinya, masih di bagian Kesra. Nah, tapi kami juga belum tahu apakah nanti benar atau tidak, kami belum tahu. Kemudian prestasi yang kedua, beliau ini penghafal Al-Quran. Menurut kami ini adalah satu aset daripada untuk Kota Metro. Tapi kembali ini ajal untuk menjemput beliau almarhum. Jadi beliau itu ada persoalan ya inilah. Mudah-mudahan almarhumah ini enggak dilapangkan dalam kuburnya, kemudian beliau juga mendapatkan tempat yang terbaik Allah SWT. Nah, terus selama di keluarga seperti apa itu Pak? Kalau untuk di keluarga, beliau ini telah satu tulang punggung daripada keluarga, karena ini anak tertua. Nah, jadi ada 2 adiknya kembali, ingin insya Allah tahu tidak lulus kuliah di pondok, insya Allah dia masih ke Unila. Sebenarnya dia juga dapat prestasi juga nanti seperti kakaknya, dapat beasiswa. Ya kaget kami,
kaget. Kami nggak nyangka, tapi ya namanya musibah. Kita juga nggak mengharapkan musibah ini. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga sabar, kemudian diberikan cobaan ini adalah langkah untuk ke depan lebih baik. Yang menurut saya katakan tadi adalah ini tulang punggung keluarga. Dan juga ya sayang kalau dengan ini. Dan ini juga aset daripada warga RW 05 yang ada di Kelurahan Lumajang Barat, yang ada di Kecamatan Metro Pusat. Itu salah satu aset. Jadi kami juga sebagai pamong RW 05 merasa, dan warga yang ada di sini merasa kehilangan. Dan dia bergaul dengan tetangga, dengan lingkungan, ya menurut kami ya baik-baik saja. Dan dia juga pandai untuk membawa diri. Ya, kami dapat ke lokasi, dapat kabar dari rekannya yang selamat. Jadi kami meluncur ke sana, pertama orang tuanya, kedua orang tua, kemudian saya susul lagi ke sana. Sampai di sana jadi 2 mobil kami ke lokasi. Kalau dari keterangan pihak pencari Pak, seperti apa ceritanya Pak? Kalau boleh cerita sedikit Pak. Nah kalau menurut informasinya mereka itu kan selfie. Jadi tujuan mereka itu wisata ke tempat itu. Nah jadi bawalah ada orang itu kawannya 4. Nah sampai di sana selfie, tiba-tiba hujan gerimis, kemudian tidak lama hujan gerimis itu air bah turun menghantam mereka. Nah di 2 yang selamat, termasuk yang almarhum ini yang tidak selamat. Jadi yang satunya di tulang bawang. Jadi alhamdulillah tadi di perkiraan sekitar, jadi pencarian itu dari jam habis luhur. Itu kejadian itu selesai luhur. Nah, jadi pencarian itu di sana dibantu dengan warga yang di sana, peran aktifnya juga Basarnas, BPBD, kemudian camat, lurah, kapolsek, babin, berikut yang warga-warga yang ada di sana, lingkungan sana. Yang peran aktif adalah warga di sana. Jadi memang warga di sana menurut saya kompak di sana yang ada itu. Nah jadi dari kemarin sampai jam 12 tadi malam itu berhenti pencarian, tapi warga masih menyisir. Kemudian rencana semalam kami juga kumpul, itu direncanakan jam 5. Ternyata jam 5 berjalan kembali pencarian. Nah kemudian jam 10 itu kami dapat informasi dari Basarnas pada kami, saya sendiri warganya itu mendapatkan satu orang sekitar 15 atau 20 menit. Basarnas nelpon saya lagi, Pak itu sudah dapat 2. Kami susul ke sana. Setelah ketemuan itu dibawa ambulan dari lokasi penemuan, dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Nah, setelah itu nanti dari Bayangkara di Visum di sana. Setelah itu kami dibawa ke Kota Metro. Yang satu dibawa ke Tulang Bawang bersamaan, berbarengan, serah terima di sana. Kemudian kami meluncur ke Kota Metro. Yang sudah pasti banyak kesan. Karena beliau ini adalah dia ada penghafal Al-Quran, kemudian dia juga dengan keluarga dia dekat, kesan-kesan dia ini dia dekat dengan adik. Ya ini yang jadi sayangkan, adiknya nangis kemarin itu sebenting itu. Sedangkan sekarang dia dengan adiknya itu ya karena di pondok itu ada jenjang untuk kepolisian. Nah, jadi ada jenjang kepolisian untuk bisa masuk langsung ke sana. Nah, disarankanlah dengan beliau, dengan almarhumah ini, Dek, kalau kamu mau jadi polisi, kota. Tapi kembali ada yang ngejawab, saya tetap kuliah aja. Jadi kuliah dan menjadi polisi. Rencana dia seperti kakaknya. Itu makanya saya terharu itu dengan kondisi seperti itu. Kondisi medannya,
kondisi ya orang tuanya, dan memang ya kembali lagi memang itu ajar, seolah almarhum ini jadi masuk dikatakan meninggal, tadi meninggal tadi mati. Saya sedih di sana itu karena saya tahu betul melihat fotonya itu kok bisa begini. Kami dari keluarga, dari Metro maupun dari Tulang Bawang berjuang sama-sama dengan tim di sana untuk mencari, berupaya di sana. Tapi karena kami tidak tahu Medan, kami hanya menyisir pinggiran, ya nggak ikut dengan keluarga yang ada. Kemudian sama Babinsa dengan Babin Kamtibmas, camat, lurah, kemudian dari kesehatan, perawat di sana, ambulans tambah di sana. Yang nomor 4 ini, nomor 3 ini, nomor 2 ya, nomor 2 sama nomor 1, Damayanti ini megang ini, Damayanti ini megang ini sudah naik nih. Sudah naik ke, jadi gini, tangga itu ada tangga itu bukan tangga lah, itu kan penyeberangan. Jadi jembatan itu pun belum jadi. Ada jembatan yang udah rusak, udah nggak layak, tapi masih dilewati. Jadi dua orang itu kena untung aja, penyangga yang ini gede, yang jembatan ini gede, penyangga naiklah mereka itu di sini. Dengan adanya dia orang naik, yang 2 naik, yang nomor 3 ini megang nomor 2, yang ini megang ini megang ini. Nah, yang ini nomor 4 megang ini. Datanglah air gede itu sama batang pohon kelapa. Masih ada sendiri. Batang pohon kelapa itu semasa hidup orangnya alhamdulillah baik. Dia juga anaknya gak banyak neko-neko. Terus dia juga di lingkungan dia intinya dia sangat-sangat baik. Dia anaknya pintar. Dia mampu menghandle segala sesuatu itu dengan rasa jujur. Kita pastinya kaget ya, karena posisinya kan ini habis dari Hari Raya Idul Fitri, jadi kita semua rata-rata dari pulang kampung. Tiba-tiba kemarin dapat kabar bahwa beliau katanya hanyut di Wirya Garden. Terakhir kontekan kita pas sebelum Lebaran sih. Ya kami teman kuliah organisasi. Selama di organisasi dia terkenal dengan anak yang cukup aktif, humble. Terus dia juga kebetulan dia ketua divisi dari Danus atau Dana Usaha. Dia semester 8. Iya. Lagi nyusun dia. أيها المجرمون ألم أحن إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين له الذي كنتم توعدون
وبما كنتم